Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang bauran pemasaran pada rokok yang beranggota dengan saya sendiri, Dewi Nafisa dengan NIM 2301173. Yang kedua, Reno Ananda Susanto dengan NIM 2301182. Yang ketiga, Lintang Haidi Prahara dengan NIM 2301192. Dan yang keempat, Muhammad Rian Alfarisi dengan NIM 2301208. Topik yang akan dibahas pada materi selanjutnya yakni 1. Definisi bauran pemasaran pada rokok. 2. Kinerja pada perusahaan rokok. 3. Definisi analytical hierarchy process atau AHP. Yang keempat, beberapa tahapan AHP menurut Tehardos 2017. Yang kelima, desain penelitian menurut struktur hierarki. Dan keenam, kriteria P4 yang pada masing-masing rokok. Yang ketujuh, analisis data analisis hierarki proses atau AHP. Dan yang kedelapan adalah kesimpulan. Selanjutnya yakni arti kata bauran dalam KBBI adalah hasil membaurkan. Arti lainnya dari bauran adalah campuran. Sedangkan pemasaran menurut teori Philip Kotler mendefinisikan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan serta inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Jadi, bauran pemasaran pada rokok adalah campuran suatu proses penjualan pada rokok yang akan dikembangkan di pasar konsumen. Yang kedua yakni kinerja pada perusahaan rokok. Menurut Meoherino, kinerja atau performance merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan sesuatu program, kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi. Istilah kinerja atau performance seringkali dikaitkan dengan kondisi perusahaan. Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. 3. Analytical Hierarchy Process AHP. Analytical Hierarchy Process AHP merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pengambilan keputusan menggunakan alternatif. Metode ini dikembangkan oleh Thomas L. Sati yang merupakan teori pengukuran umum untuk mendapatkan skala rasio dari perbandingan berpasangan, diskrit, dan kontinu. Sati 1987. Teknik ini digunakan untuk menstruktur dan memahami sebuah situasi kompleks daripada memberikan sebuah resep keputusan yang tepat. Dalam menghadapi situasi tersebut, teknik AHP membantu mengambil keputusan memilih sebuah alternatif yang memberikan hasil paling mendekati tujuannya. 4. Tahapan AHP adalah sebagai berikut. Menurut Tehardos 2017. Dalam tahapan sebuah AHP mempunyai ciri-ciri atau mempunyai tujuan, yaitu 1. Mendefinisikan masalah dan tujuan pengambil keputusan yang dibentuk struktur hierarki berdasarkan elemen pengambil keputusan tersebut. Yang kedua, melakukan perbandingan berpasangan untuk menggambarkan pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria. Yang ketiga, melakukan perhitungan agent dan pengujian konsistensi. Dan yang terakhir, keempat, melakukan perhitungan vektor agent dari setiap matriks perbandingan berpasangan agar dapat menentukan prioritas elemen pada tingkat hierarki terendah sampai mencapai tujuan. Poin kelima, desain penelitian pada tabel berikut, struktur hierarki. Pada struktur hierarki, kita memilih goal, yaitu memilih kualitas rokok terbaik pada penjualan rokok. Dan kita memberikan 4 kriteria. Yang pertama, produk. Yang kedua, promosi. Yang ketiga, harga. Dan yang keempat, tempat. Di mana masing-masing kriteria tersebut mempunyai 5 alternatif. Alternatifnya yaitu 1. Rokok Surya 12 atau 16, rokok Marlboro, rokok Sampurna Mild,
rokok EC, dan rokok Camel. 6. Kriteria 4P yang ada pada masing-masing rokok. Kriteria 4P yang pertama yaitu produk, di mana rokok Surya 12 atau 16 ini mempunyai segi rasa pada rokok dan resep mereka pada rasa kudusan dan Jawa Timuran, mempunyai keseimbangan rasa antara manis, pekat, dan pedas. Yang kedua yaitu rokok Marlboro. Dari segi rasa sendiri mempunyai cita rasa yang superior yang sama. Yang ketiga, Sampurna Mild, di mana rokok yang memiliki campuran cengkeh di dalamnya dengan memiliki slop memang lebih hemat dibandingkan produk rokok lainnya. Yang keempat, rokok EC, di mana rokok EC ini menciptakan inovasi yang terbilang sangat dan mempunyai varian EC Super Soft. Dan yang terakhir, rokok Camel. Rokok Camel ini mengandung campuran tembakau Turki dan tembakau Virginia. Mempunyai varian seperti Camel Mild Option Purple yang sukses besar yang ada di pasaran. Yang kedua, price, harga. Pada rokok Surya sendiri mempunyai harga yang diberikan per bungkus pada rokok Surya adalah sebesar 21.000 dengan isi 12 batang rokok. Yang kedua, rokok Marlboro dengan harga yang ada di pasaran sebesar 35.000 per bungkus dengan isi 20 batang. Yang ketiga, Sampurna Mild, di mana harga yang dipatok pada rokok Sampurna Mild per bungkus yaitu 28.000 dengan isi 16 batang rokok. Yang keempat, rokok EC. Harga yang ada di pasaran sebesar 28.000 per bungkus dengan isi 20 batang. Dan yang terakhir, rokok Camel. Harga yang ada di pasaran sebesar 25.500 per bungkus dengan isi 20 batang. Yang ketiga yaitu place, tempat. Pada rokok Surya 16 atau 12, rokok Marlboro, rokok Sampurna Mild, rokok EC, dan rokok Camel sangat dengan mudahnya dapat ditemui di toko terdekat rumah maupun di market yang ada di lingkungan sekitar kita. Hal itu memudahkan para konsumen untuk membeli dengan prasarana yang ada di tempat atau lingkungan mereka. Yang keempat atau yang terakhir, promosi. Pada alternatif rokok yang diberikan oleh rokok Surya 16 atau 12, rokok Marlboro, rokok Sampurna Mild, rokok EC, dan rokok Camel, yaitu dengan adanya program retail yang memberikan kontrak kepada retailer untuk memajang spanduk program dan produk-produk rokok yang ada di perusahaan rokok pada tempat yang strategis agar mudah terlihat oleh pengunjung, termasuk anak-anak dan para remaja yang mengonsumsinya maupun yang mencobanya. Analytical Hierarchy Process atau AHP. Langkah awal yaitu menganalisis data dengan memasukkan data ke aplikasi Expert Choice. Pada gambar ini merupakan hasil kombinasi dari Expert Choice, di mana kami telah melakukan penelitian kepada 5 responden mengenai bauran pemasaran pada rokok. Dilihat pada gambar tersebut terdapat hasil 1,44225 berwarna merah, yang artinya harga produk lebih penting dibandingkan dengan produk. Untuk selanjutnya, angka yang berwarna hitam kebalikan dari angka yang berwarna merah, dan seterusnya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan evaluasi pemilihan bauran rokok. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan evaluasi pemilihan pada bauran pemasaran pada rokok oleh AHP. Langkah pertama, matriks perbandingan berpasangan dengan skala Saati. Pada tabel bobot
antar kriteria ini, langkah pertama memasukkan angka 1 pada setiap kriteria karena angka 1 pada kriteria adalah angka pasti untuk dibandingkan. Selanjutnya, hasil dari gambar analisis sebelumnya dimasukkan pada tabel bobot kriteria di atas angka 1. Untuk yang berwarna merah ditulis 1,444225 yang hasilnya 0,69331 karena angka tersebut lebih penting dibanding dengan produk. Untuk angka di bawah 1 kebalikan dari angka di atas 1 dan seterusnya. Langkah yang kedua yaitu perhitungan bobot kriteria. Langkah pertama yaitu normalisasi matriks. Normalisasi matriks dilakukan dengan cara membagi setiap entry pada tabel 4.2 atau tabel sebelumnya dengan hasil penjumlahan masing-masing kolom kriteria. Hasil perhitungan matriks seperti pada tabel di bawah ini. Jadi seperti 1 dibagi 3,23. Jadi 1 dibagi 3,2755 83333 didapat dari hasil bobot kriteria sebelumnya dan seterusnya. Langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai agent kriteria dengan menghitung rata-rata setiap baris yang disebut dengan nilai agent kriteria. Yaitu seperti baris pertama 0,30528128913 ditambah 0,292144138 ditambah 0,321655545 ditambah 0,31 dibagi dengan banyak kriteria, yaitu dibagi dengan 4 yang hasilnya 0,3 dan seterusnya. Selanjutnya, kita melakukan susunan hierarki dengan bobot kriteria. Selanjutnya kita masukkan nilai agent pada produk, harga, tempat, dan akibat. Setelah diketahui nilai agent, maka matriks pada tabel sebelumnya atau 4.2 akan dikalikan dengan matriks pada nilai agent. Seperti mengalikan tabel pada kolom 1 dengan nilai agent baris ke-1 dan nilai agent 2 dikalikan dan pada kolom 2 dikalikan dengan nilai agent 2 dan pada kolom 3 dikalikan dengan nilai agent 3 dan yang terakhir pada kolom 4 dikalikan dengan nilai agent keempat. Hasil tersebut dijumlahkan kemudian dibagi dengan banyak kriteria yaitu 4 dan hasilnya 1,263180099 dan seterusnya. Menghitung konsistensi matriks kriteria. Langkah pertama yaitu menghitung konsistensi bobot vektor dengan rumus sebagai berikut. T sama dengan 1/n lebih besar daripada elemen ke I pada buka kurung A tutup kurung buka kurung W kuadrat T per
elemen ke I pada buka kurung W kuadrat T, tutup kurung. Kemudian T sama dengan 1/4 buka kurung 1,2631899 per 0,30 ditambah 0,6905352 per 0,41 ditambah 0,78002273 per 0,19 ditambah 0,3993031 per 0,10. Hasilnya sama dengan 4,111911146. Menghitung indeks konsistensi dengan rumus sebagai berikut. CI sama dengan buka kurung 4,111911146 dikurangi 4 tutup kurung per buka kurung 4 min 1 tutup kurung. Hasilnya sama dengan 0,0373082. Menghitung rasio konsistensi. CR sama dengan 0,0373082 per 0,9 sama dengan 0,04144869. Kemudian tabel 4,5 nilai eigen alternatif kriteria. Berikut adalah produk harga 4 promosi atau kriteria daripada merek rokok yang akan kami teliti. Pertama, Surya 12 atau 16. Nilai eigen alternatif kriteria dari segi produk adalah 0,180, dari segi harga 0,169, dari segi tempat 0,191, dari segi promosi 0,152. Kemudian nilai eigen alternatif kriteria daripada Marlboro. Dari segi produk 0,262, dari segi harga 0,352, dari segi tempat 0,405, dari segi promosi 0,389. Kemudian nilai eigen alternatif kriteria dari Sampurna Mild. Dari segi produk 0,287, dari segi harga 0,243, dari segi tempat 0,200, dari segi promosi 0,266. Kemudian nilai eigen alternatif kriteria dari EC. Dari segi produk 0,128, dari segi harga 0,121, dari segi tempat 0,101, dari segi promosi 0,108. Dan yang terakhir, nilai eigen alternatif kriteria dari Camel. Dari segi produk 0,143, dari segi harga 0,116, dari segi tempat 0,103, dan dari segi promosi 0,094. Slide selanjutnya yaitu memilih kualitas rokok terbaik pada penjualan rokok dari segi harga dengan nilai inkonsistensi 0,03. Bisa kita lihat dalam slide bahwasanya Marlboro memiliki nilai yang tertinggi dengan 0,352, yang berarti Marlboro memiliki harga rokok yang tinggi di antara rokok lainnya. Kemudian memilih kualitas rokok terbaik pada penjualan rokok dari segi produk. Dari gambar
tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya Sampurna Mild memiliki nilai tertinggi dalam segi produk. Itu yang berarti Sampurna Mild merupakan produk yang paling dibeli oleh masyarakat. Kemudian slide berikutnya, gambar 4.2, susunan hierarki yang baru lengkap dan dengan bobot kriteria. Bauran pemasaran pada rokok. Produk 0,30, harga 0,41, tempat 0,19, dan promosi 0,10. Surya 12 atau 16 dengan prosentase nilai 0,180 pada produk. Marlboro dengan nilai prosentase 0,262 pada produk. Sampurna Mild dengan prosentase 0,287 pada produk. Kemudian ada EC dengan prosentase nilai 0,128 pada produk. Dan yang terakhir ada Camel dengan prosentase nilai 0,143 pada produk. Kemudian pada harga, Surya 12 atau 16 memiliki prosentase nilai 0,169 pada harga. Kemudian ada Marlboro dengan prosentase nilai 0,352 pada harga. Sampurna Mild 0,243 pada harga. EC 0,121 pada harga, dan Camel 0,116 pada harga. Kemudian tempat, Surya 12 atau 16 memiliki prosentase nilai 0,191 pada tempat. Marlboro prosentase nilai 0,405 pada tempat. Sampurna Mild 0,200 pada tempat. EC 0,10 pada tempat, dan Camel 0,103 pada tempat. Dan yang terakhir, promosi. Surya 12 atau 16 memiliki prosentase nilai 0,152 pada promosi. Marlboro dengan prosentase nilai 0,389 pada promosi. Sampurna Mild 0,266 pada promosi. EC 0,108 pada promosi. Dan yang terakhir, Camel dengan 0,094 pada promosi. Tabel 4,6, tabel hasil penilaian akhir. Surya 12 atau 16 dengan bobot akhir 0,152 dengan presentase 15,2%. Kemudian ada Marlboro dengan bobot akhir 0,380 dengan presentase 38%. Sampurna Mild 0,266 dengan prosentase 26,6%. Kemudian ada EC dengan bobot akhir 0,108 dengan presentase 10,8%. Dan yang terakhir ada Camel dengan bobot akhir 0,094 dengan presentase 9,4%. Jika di total bobot akhir adalah 1, kemudian yang presentase jika di total bernilai 100. Kesimpulan, pada pengaruh analisis pemasaran pada penjualan rokok yang dihadapkan dengan mencari penjualan yang terbaik pada penjualan produk rokok. Kinerja yang dihasilkan merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Pada pilihan alternatif yang diberikan ada rokok Surya 12 atau 16 sebesar 16,9%, Marlboro sebesar 35,2%, Sampurna Mild sebesar 24,3%, EC sebesar 12,1%, dan Camel 11,6%. Maka dari itu, para konsumen direkomendasikan untuk memilih rokok Marlboro sebagai produk rokok yang terbaik. Terima kasih telah mendengarkan.
dan perhatian daripada kawan-kawan semua. Semoga informasi yang dapat kami sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Semoga informasi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.